Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Pak Feng, ini Profesor Mark, penanggung jawab laboratorium kami. Profesor Mark, ini Feng dari Tiongkok. Feng Yu berjabat tangan dengan Mark dan kemudian berbalik ke penerjemah, bagaimana Anda mengatakan senang bertemu Anda dalam bahasa Inggris. Si penerjemah memberitahu Feng Yu, dan Feng Yu menyapa Mark dalam bahasa Inggris. Kemudian, Feng Yu hanya memandangi penerjemahnya terlepas dari apa yang dikatakan Mark. Pak Feng, ini adalah laboratorium penelitian medis Pfizer terbesar kami. Kami tidak hanya memiliki satu laboratorium penelitian. Kami memiliki beberapa di AS dan juga di Eropa. Kami banyak berinvestasi dalam pengembangan obat baru, tentu saja, ini juga karena kami sedang meneliti banyak obat secara bersamaan. Feng Yu pura-pura terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bertindak seolah-olah dia terkesan pada skala Pfizer. Peneliti medis, Profesor Wang, memandang laboratorium penelitian dengan iri. Victor dan Mark merasa bangga. Semua orang yang mengunjungi laboratorium Pfizer semuanya terkesan dengan apa yang mereka lihat. Keberhasilan Pfizer disebabkan oleh semua laboratorium penelitian ini. Bisakah kita masuk untuk melihatnya? Feng Yu bertanya dengan sopan. Victor memandangi Mark, dan Mark mengangguk. Mark tidak keberatan Feng Yu dan anak buahnya mengunjungi fasilitas penelitiannya karena area inti tidak dapat diakses oleh pengunjung. Juga, semua data penting dikunci. Jika Profesor Wang bisa mengetahui formula mereka hanya dengan melihat beberapa kali, Feng Yu tidak perlu membeli formula dari mereka. Feng Yu mendengarkan perkenalan Victor ke laboratorium saat mereka berkeliling tempat itu. Sesekali, Markus akan menambah perkenalan Victor. Feng Yu juga menunjukkan minatnya pada fasilitas penelitian. Setelah melakukan tur keliling lab, Victor bertanya, Pak Feng, kami memiliki banyak proyek pengembangan obat baru. Yang mana yang membuat Anda tertarik? Feng Yu memandang Profesor Wang, dan yang terakhir menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang mereka teliti. Tetapi fasilitas di lab ini canggih. Profesor Wang berharap dia bisa memiliki laboratorium penelitian atau bekerja di sana. Saya tertarik dengan obat-obatan kardiovaskular dan tekanan darah tinggi. Berapa banyak obat yang kalian semua kembangkan di sini? Feng Yu bertanya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Victor, dan dia memandang Mark sebelum menjawab. Kami memiliki 5 penelitian yang sedang berlangsung. Tetapi kita perlu menyimpan beberapa obat baru untuk diri kita sendiri. Kami hanya dapat menjual 2 penelitian untuk Anda. Mark mengerutkan kening. Semua peneliti di sini menunjukkan produk yang gagal itu. Jika Anda dapat menjualnya, mengapa Anda tidak menjual semuanya? Mengapa Anda hanya menjual keduanya saja? Mark tidak tahu tentang negosiasi bisnis. Jika Victor memberitahu Feng Yu bahwa Pfizer bersedia menjual semua riset mereka, Feng Yu akan curiga, dan harganya tidak akan tinggi. Sekarang, Victor mengatakan bahwa dia hanya bisa menjual 2 penelitian kepada Feng Yu, dan dia yakin bahwa harga dari 2 penelitian ini akan lebih dari biaya semua 5 produk gagal. Feng Yu memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Bisakah kita melihat data penelitian dasar dan kemudian memilih yang kita inginkan? Victor memandangi Mark, dan dia mengangguk. Meskipun ini semua adalah produk yang gagal, pada awal penelitian, semuanya berjalan dengan baik dan tidak memiliki masalah. Jika tidak, mereka juga tidak akan melanjutkan penelitian. Ya, penelitian apa yang ingin kamu lihat? Tunjukkan semuanya. Kita perlu melihat apakah penelitian ini layak untuk kita jalankan, dan apa efek sampingnya. Baik, saya akan meminta orang-orang saya untuk menyiapkan informasi yang Anda butuhkan. Tapi tolong maafkan kami. Kami hanya dapat mengizinkan profesional di industri ini untuk memvalidasi informasi,
dan kami tidak dapat membiarkan Anda semua membawa dokumen apapun dari lab kami. Setelah kami menyelesaikan transaksi dan deposit dibayarkan, kami dapat membiarkan Anda semua melakukan eksperimen sederhana dan melihat data penelitian lengkap. Tidak masalah. Profesor Wang akan melihat melalui data penelitian. Feng Yu tidak tertarik pada semua informasi penelitian ini. Dia hanya ingin melihat apakah ada kata-kata atau nama obat yang dikenal dalam data. Jika tidak ada, maka dia tidak akan membeli penelitian tunggal. Jika kata-kata atau nama-nama itu ditemukan dalam data, dia tidak keberatan menghabiskan puluhan juta USD untuk membelinya. Setelah beberapa saat, Mark kembali dengan 5 set informasi dasar tentang penelitian. Profesor Wang duduk di sana melihat-lihat data, sementara Feng Yu minum kopi di sisinya. Setelah membaca set data pertama, Profesor Wang mengangguk. Penelitian ini sedang menuju ke arah yang benar dan secara teori, itu harus mungkin. Kemajuan penelitian ini hampir mencapai uji klinis. Profesor Wang terkejut dengan penelitian kedua. Jika obat ini berhasil dikembangkan, ia akan mengambil dunia dengan badai. Profesor Wang membaca semua 5 set data dan merasa dia telah belajar banyak. Profesor Wang memahami teori-teori yang disebutkan dalam penelitian, tetapi di China, tidak ada laboratorium yang memiliki fasilitas canggih. Tanpa fasilitas, mereka juga tidak dapat melanjutkan penelitian. Feng Yu menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat kegembiraan di wajah Profesor Wang. Tipe orang seperti ini tidak tahu bagaimana tipu daya orang di dunia bisnis. Feng Yu yakin tidak akan ada masalah dengan data ini. Namun dalam kenyataannya, semua penelitian ini memiliki masalah. Pak Victor, Profesor Mark, bisakah Anda memberi kami waktu untuk berdiskusi? Feng Yu bertanya dengan sopan. Tentu, kami akan berada di sebelah. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi kami. Victor dan Mark bertukar pandang dan meninggalkan ruangan. Si penerjemah segera berjalan ke jendela dan menarik tirai sebelum duduk di samping Feng Yu. Dia membuka dokumen dan berpura-pura menerjemahkan untuk Feng Yu. Tapi Feng Yu yang membaca dokumen. Setelah setengah jam, Feng Yu selesai membaca semua 5 set data tetapi tidak menemukan kata-kata yang familiar. Dia tidak bisa mengingat komponen sildenafil, dia hanya ingat ejaannya. Tetapi kata sildenafil tidak muncul dalam dokumen-dokumen ini. Si penerjemah memandang Feng Yu, dan Feng Yu menggelengkan kepalanya, data ini tidak cukup. Dia membutuhkan data yang lebih detail. Profesor Wang, apa pendapat Anda tentang penelitian ini? Si penerjemah bertanya dan mengangkat tangan kirinya. Profesor Wang ingin mengatakan bahwa semua penelitian ini sangat bagus tetapi tiba-tiba berhenti. Dia berpikir sebentar dan berkata, informasi ini tidak memadai, dan sulit untuk memprediksi hasilnya. Iya, Anda akan mengatakan ini nanti. Penerjemah meninggalkan ruangan untuk memanggil Mark dan Victor. Pak Feng, apa yang kalian pikirkan? Penelitian apa yang kalian semua tertarik dan ingin tahu harganya? Victor tertawa dan bertanya. Dia bisa membayangkan Mer. George menepuk punggungnya, mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan kemudian dia dipromosikan menjadi penanggung jawab pasar AS. Profesor Wang tiba-tiba membuka mulutnya. Data ini terlalu sederhana, dan sulit bagi kita untuk mengambil keputusan. Bisakah Anda memberi kami rincian penelitian lebih lanjut? Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi kami bisa bernegosiasi jika Anda semua bisa memastikan penelitian mana yang ingin Anda beli. Victor tertawa dan berkata, Feng Yu melambaikan tangannya, Tuan Pemenang. Fitzer hanya punya sedikit riset. Apakah Anda punya lagi? Saya katakan sebelumnya bahwa jika saya tertarik dengan penelitian, uang tidak menjadi masalah. Bahkan jika itu adalah produk setengah jadi atau beberapa teknik juga baik-baik saja. Pilihan yang Anda berikan kepada kami terlalu sedikit. Victor dan Mark saling bertukar pandang. Terlalu sedikit. Itu berarti Feng Yu ingin membeli banyak riset mereka. Pak Feng,
Meskipun penelitiannya setengah selesai, kami telah menghabiskan banyak pada penelitian. Anda yakin ingin lebih banyak pilihan? Tanya Victor. Feng Yu melirik Victor dan berkata dengan arogan, kami telah membeli lebih dari selusin formula obat-obatan dan penelitian setengah jadi tahun lalu. Jumlah yang kami habiskan juga tidak sedikit. Target kami tahun ini lebih dari 2 kali lipat tahun lalu. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Jika saya bisa mendapatkan formula yang saya suka, perusahaan saya akan dapat memberi saya pengembalian yang lebih tinggi dengan saluran distribusinya. Mata Mark bersinar, tetapi dia tidak berani mengambil informasi penelitian yang lebih gagal. Dia takut dia akan menakuti Feng Yu. Tetapi sekarang, pengusaha Cina ini menginginkan lebih. Jika dia masih tidak melakukan penelitian obat terlarang, itu akan terlihat buruk pada Pfizer. Pfizer telah melakukan puluhan penelitian pada saat yang bersamaan. Sebagian besar penelitian gagal. Mereka dapat menjual banyak penelitian yang gagal ini kepada Feng Yu. Pak Feng, apakah ada persyaratan untuk penelitian yang Anda inginkan? Saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin obat untuk mengobati kardiovaskular dan tekanan darah tinggi. Ini adalah obat yang memiliki pasar terbesar di Tiongkok. Victor menatap Feng Yu di dalam hatinya. Bagaimana Anda bisa jujur dengan kami? Jika saya tidak membebankan biaya tinggi untuk data penelitian Anda, itu akan tidak sopan untuk kejujuran Anda. Mark tidak menunggu lagi. Dia mengambil data penelitian dari beberapa proyek gagal lainnya dan memberikannya kepada Victor, membiarkan Victor pergi dan bernegosiasi dengan Feng Yu. Feng Yu membaca data dan kecewa lagi. Obat yang ia cari tidak ada di sana. Pak Victor, apakah ini semua penelitian yang Anda miliki untuk saya? Pfizer, perusahaan terkenal di dunia, hanya memiliki sedikit riset. Apakah Anda menyembunyikan penelitian Anda dari saya? Saya katakan sebelumnya, saya tidak keberatan dengan penelitian setengah jadi itu. Selama saya puas, tawaran yang saya buat juga akan memuaskan Anda. Feng Yu berkata, sedikit kesal. Pak Feng, sudah ada puluhan data penelitian di sini. Masih kecil. Saya berani mengatakan bahwa Pfizer adalah salah satu produsen obat terbaik di dunia. Kita bahkan mungkin menjadi yang terbaik di dunia. Tidak ada perusahaan lain yang dapat melakukan begitu banyak penelitian seperti kami. Kami bersedia menunjukkan kepada Anda begitu banyak penelitian karena ketulusan Anda. Ini semua adalah rahasia utama perusahaan kami, kata Victor. Lalu, aku akan kembali untuk mempertimbangkan. Ini adalah urusan bisnis besar, dan saya tidak bisa membuat keputusan dalam satu hari. Feng Yu berdiri dan berkata, tentu saja, saya akan memandu Anda keluar. Tidak dibutuhkan. Victor mengerutkan kening saat dia melihat Feng Yu dan timnya meninggalkan lab. Mengapa Tuan Feng hanya ingin obat untuk mengobati kardiovaskular dan tekanan darah tinggi? Jika dia bisa mengetahui alasannya, dia mungkin bisa menagihnya lebih tinggi dan menyelesaikan kesepakatan ini lebih cepat. Mark berjalan. Victor, apa yang terjadi? Mengapa Feng tiba-tiba pergi? Dia bilang dia harus kembali dan mempertimbangkan. Mengapa menurut Anda dia hanya ingin obat untuk mengobati kardiovaskular dan tekanan darah tinggi? Tanya Victor. Mark berpikir sejenak dan menjawab, bukankah dia mengatakan bahwa kedua obat ini bisa laku di Cina? Victor memutar matanya, saya bertanggung jawab atas pasar Cina. Apakah Anda pikir saya tidak tahu obat apa yang akan dijual di Tiongkok? Sebagian besar orang Cina dengan tekanan darah tinggi hanya akan beristirahat jika merasa tidak enak badan. Mereka tidak peduli dengan penyakit ini. Maka seharusnya salah satu anggota keluarganya memiliki kondisi ini, jawab Mark, dengan percaya diri. Mata Victor cerah. Tepat sekali. Jika seseorang yang dekat dengan Feng Yu memiliki masalah kardiovaskular atau tekanan darah tinggi, maka ia harus terburu-buru mengembangkan obat untuk menyembuhkannya. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah mengkonfirmasi apakah jika anggota keluarga Feng Yu memiliki kondisi ini.
Tidak mungkin untuk bertanya langsung pada Feng Yu. Mungkin mereka bisa mendekati orang-orang di sekitar Feng Yu, seperti Profesor Wang, atau kepala pengawal. Seharusnya mudah untuk mendapatkan informasi dari mereka. Kembali di hotel, Profesor Wang menerima telepon dari Victor. Dia terkejut ketika menerima panggilan itu. Mungkinkah Victor memutar nomor yang salah? Profesor Wang, saya mencari Anda. Apakah kamu bebas di malam hari? Apakah Anda ingin minum dengan saya? Tidak, terima kasih. Saya lelah dan perlu istirahat lebih awal. Profesor Wang, Anda telah melihat laboratorium penelitian Pfizer kami. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bekerja di lab kami. Victor membuat janji kosong. Apa katamu? Saya memiliki kesempatan untuk bekerja di lab Pfizer. Profesor Wang bertanya. Dia tidak pernah berharap seseorang akan mengepaknya dan tidak pernah berpikir apakah Victor memiliki wewenang untuk mempekerjakannya. Tentu saja, kami menyambut siapapun yang dapat bergabung dengan kami di Pfizer. Oh, Profesor Wang, apakah Anda tahu mengapa Tan Feng sangat menyukai kardiovaskular dan obat tekanan darah tinggi? Apakah itu karena seseorang di keluarganya menderita penyakit ini? Victor pura-pura bertanya dengan santai. Bagaimana Anda tahu? Ini hanya tebakan acak. Mari kita bahas detailnya lain kali. Setelah menutup telepon, Victor meninju tinjunya di udara. Hebat. Jadi, seseorang dalam keluarga Feng Yu menderita penyakit ini. Itu artinya penelitian akan lebih bernilai. Dia tidak peduli apakah Feng Yu bisa mengembangkan obat dengan sukses setelah dia membelinya. Feng Yu selalu dapat membeli produk yang dikembangkan Pfizer untuk mengobati penyakitnya. Profesor Wang berbalik dan memandangi penerjemah itu. Saya telah mengatakan semua yang Anda perintahkan. Dia ingin saya bekerja di Pfizer. Si penerjemah menggelengkan kepalanya. Sejak kapan Anda mendengar seseorang yang bertanggung jawab atas penjualan Cina dapat membuat keputusan untuk markas besar tentang mempekerjakan peneliti? Bahkan di sekolah Anda, personil sejumlah yang akan mempekerjakan profesor. Untuk perusahaan, selalu SDM yang menangani perekrutan. Dia berbohong kepada Anda. Juga, jika kesepakatan ini berhasil, Anda akan memiliki uang untuk meneliti proyek Anda. Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukankah ini lebih baik daripada bekerja untuk seseorang di Amerika? Bing City Pharmaceutical akan membeli peralatan laboratorium tercanggih untuk Departemen Litbang. Profesor Wang menyadari bahwa ia hampir ditipu oleh Victor. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia datang ke Amerika untuk bekerja? Akan lebih baik jika dia bisa bekerja di rumah. Besok, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian. Jika dia memberi Anda uang, Anda bisa menerimanya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya tidak akan disuap, kata Profesor Wang. Anda bisa menyumbangkan uang itu kepada anak-anak miskin itu untuk pendidikan mereka. Anggap saja melakukan amal untuk orang Amerika itu. Baik, penerjemah pergi ke kamar Feng Yu untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Feng Yu menepuk penterjemah di pundaknya. Liu Michael, Anda telah melakukannya dengan baik. Anda akan memiliki kredit terbesar jika ini sukses. Orang Amerika itu ingin menipu kita. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Penerjemah ini adalah Liu Michael dari perusahaan desain Feng Yu. Dia pernah belajar di AS sebelumnya, dan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Yang paling penting, Liu Michael cerdas dan dapat dengan mudah membujuk orang lain. Liu Michil telah membantu Feng Yu untuk merumuskan rencana ini. Meskipun ada banyak celah, mereka hanya perlu menyembunyikannya dari pihak lain sementara. Semuanya akan berakhir begitu Feng Yu mendapat formula dan menandatangani kontrak. Mungkin pihak lain bahkan tidak tahu apa tujuan Feng Yu. Pak Feng, ini semua informasi untuk penelitian ini. Nilainya setidaknya 8 juta dolar Amerika Serikat. Dan itu karena kami belum melangkah jauh dengan penelitian ini. Jika tidak,
Kami tidak akan menjual bahkan seharga 10 juta dolar Amerika Serikat. 8 juta dolar Amerika Serikat. Sial. Anda pikir saya bodoh? Anda bahkan tidak mendapatkan banyak ketika merampok bank. Pak pemenang. Anda juga mengatakan bahwa Anda semua belum mengalami kemajuan untuk penelitian ini dan datanya sangat sedikit. Bagaimana bisa bernilai 8 juta? Prospek untuk proyek ini bagus. Anda semua akan mendapatkan pengembalian tinggi setelah Anda berhasil mengembangkan obat. Jika proyek ini sangat bagus, mengapa Anda semua menjualnya? Saya menduga bahwa sejumlah besar dana diperlukan untuk melanjutkan penelitian, atau ada masalah dengan penelitian ini. Tidak peduli apa alasannya, potensi proyek ini tidak sebagus apa yang Anda klaim. Kata Liu Michael. Victor mengerutkan kening. Penerjemah ini benar-benar salah satu negosiator Feng Yu. Dia bisa menemukan kekurangan dari apa yang saya katakan. Sial. Jika bukan karena penerjemah ini, Feng Yu mungkin sudah menyetujui harganya. Sebelum Victor bisa membalas, Liu Michael melanjutkan, kecuali Anda semua dapat mengemas semua penelitian ini bersama dan menjual segalanya kepada kami. Victor tertegun. Kemas semuanya bersama dan jual sebagai satu paket. Efek dari obat-obatan ini mirip, tetapi jika obat-obatan ini dicampur bersama, mereka mungkin menjadi racun. Apakah orang-orang ini tahu apa yang mereka lakukan? Bahkan jika mereka tidak tahu tentang semua ini, Profesor Wang harus tahu. Orang Cina semua seperti ini. Obat-obatan tradisional China mereka juga mencampur semua jenis herbal dan mengklaim dapat menyembuhkan penyakit. Mereka tidak memiliki obat standar, dan semua formula obat dipikirkan oleh dokter mereka. Ini keajaiban bagi orang China untuk bertahan begitu lama. Pak Feng, apakah ini yang kamu inginkan? Victor menoleh ke Feng Yu. Iya. Bagaimana itu? Itu tidak bisa dilakukan. Bukankah semua penelitian ini setengah selesai? Anda semua seharusnya tidak menghabiskan banyak untuk proyek-proyek ini. Apakah Anda khawatir efek obat ini akan berbenturan? Kita bisa menambahkan beberapa penghambat di dalamnya, dan itu akan menyelesaikan semua masalah ini. Feng Yu menjawab dengan, saya juga seorang ahli, jangan coba-coba membodohi saya, lihat wajahnya. Victor terkejut bahwa Feng Yu tahu apa itu inhibitor. Inhibitor dapat digunakan untuk menghentikan atau menurunkan efek reaksi kimia antar zat. Ini adalah katalis negatif. Tetapi bahkan jika inhibitor ditambahkan, itu tidak dapat menghentikan reaksi kimia dari obat sepenuhnya. Orang yang bodoh tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang yang bodoh berpikir dia tahu segalanya. Di mata Victor, Feng Yu adalah orang seperti itu. Tetapi orang-orang tipe ini memiliki satu poin plus, yaitu mereka akan dengan mudah ditipu ketika Anda menggunakan beberapa jargon yang tidak mereka mengerti. Liu Michael menambahkan, Pfizer harus memiliki banyak produk penghambat, Anda semua juga bisa menjual beberapa penghambat kepada kami. Kami bersedia membayar. Mereka masih ingin membeli inhibitor. Pfizer memang memiliki banyak inhibitor yang ditambahkan ke obat-obatan mereka. Tetapi jika mereka menjual inhibitor, itu harus bisa digunakan, atau setidaknya dalam tahap pengamatan eksperimental. Pak Feng, saya harus berbicara dengan perusahaan saya terlebih dahulu, bisakah kita membahas harga untuk penelitian lain? Tanya Victor. Feng Yu melambaikan tangannya, kita harus membahas harga untuk semua obat ini. Kami ingin menggabungkan semua ini untuk menciptakan obat yang sangat efektif. Bagaimana kita bisa mendiskusikan harga satu obat saja? Sial. Apakah Anda pikir Anda membuat piring buah? Mencampurkan semua obat ini bersama-sama tidak akan menghasilkan obat yang sangat efektif. Anda akan mendapatkan racun super. Feng Yu tidak memberi Victor kesempatan untuk membujuknya dan kembali ke hotelnya. Victor merasa kecewa. Dia pikir Feng Yu akan membeli setidaknya 2 penelitian meninggalkan hari ini dan dia akan mencapai targetnya 10 juta dolar Amerika Serikat dengan mudah.
Jika Victor bisa menjual penelitian ini lebih tinggi dari 10 juta, dia masih bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Tapi apa yang dipikirkan orang-orang ini? Mereka benar-benar percaya bahwa dengan mendapatkan lebih banyak data penelitian dan menggabungkan semuanya, mereka akan mendapatkan obat baru. Victor melaporkan ke George dan George juga ragu-ragu. Inhibitor harus efektif jika mereka menjual ke Feng Yu. Tidak ada cara bagi mereka untuk menipu Feng Yu sebagai penghambat. Tetapi inhibitor dikembangkan oleh mereka dan telah menghabiskan banyak dana. Mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual inhibitor ini. Tetapi jika mereka mengemas inhibitor bersama-sama dengan penelitian lain, mereka akan dapat menjual data penelitian yang tidak berguna itu dan mendapatkan lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Ini seperti uang yang jatuh dari langit. Pak George, jika ada penghambat yang disertakan, mereka pasti akan membeli produk kami, dan saya yakin kami bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Pasti akan lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Tidak, kami juga menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan inhibitor. 10 juta tidak cukup. Kami harus mendapatkan setidaknya 20 juta dolar Amerika Serikat. Bisakah Anda melakukannya? George mengambil keputusan. Victor mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, jika Anda bisa memberitahu Mark untuk membiarkan mereka memilih yang mereka inginkan dari semua penghambat kita. Tidak masalah. Saya percaya Anda, dan saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Jika kesepakatan ini berhasil, saya tidak akan melupakan Anda. Tetapi jika Anda gagal, saya akan mentransfer Anda ke Afrika." Afrika. Victor tidak akan pernah mau pergi ke Afrika. Victor bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Dia perlu menggunakan beberapa metode curang. Pak George, aku butuh sejumlah uang untuk menghibur mereka. Berapa banyak? 1 juta dolar Amerika Serikat. Saya berjanji akan dapat menjual data penelitian lebih dari 21 juta dolar Amerika Serikat. Kami akan dapat menutupi biaya hiburan ini. Di Tiongkok, orang Cina suka menerima hadiah. George memandang Victor sebentar dan kemudian mengangkat telepon di atas mejanya untuk menghubungi Departemen Keuangan, persiapkan 1 juta USD untuk Victor sebagai biaya hiburan. Victor berterima kasih pada George dan pergi. Dia yakin bahwa dia akan berhasil. Pada sore hari, Feng Yu menerima telepon dari Victor. Victor mengatakan kepadanya bahwa perusahaan telah menyetujui penjualan inhibitor. Dia meminta Feng Yu untuk pergi ke lab Pfizer untuk melihat inhibitor mana yang mereka inginkan. Feng Yu langsung mengatakan kepadanya bahwa dia lelah. Profesor Wang dan penerjemah akan bertindak atas namanya. Victor tidak mengharapkan hal-hal berjalan dengan lancar. Feng Yu tidak akan ada, dan dua yang dia ingin suap akan pergi ke lab. Profesor Wang sedang mencari teknik produksi inhibitor Pfizer. Dia juga melihat data penelitian yang dicari Feng Yu. Profesor Wang, Anda telah datang ke Amerika begitu lama, apakah Anda akan membeli beberapa souvenir untuk keluarga Anda? Oh, aku akan membeli beberapa. Profesor Wang, ini adalah hadiah untuk Anda. Anda juga dapat mencairkannya di Tiongkok. Victor menyerahkan beberapa cek kepada Profesor Wang. Victor tahu Profesor Wang suka uang ketika mereka bermain blackjack di pesawat. Profesor Wang menyipitkan matanya. 100.000 dolar Amerika Serikat. Victor ini benar-benar ingin menyuapnya. Pak pemenang, saya tidak bisa menerima hadiah ini. No, ini untukmu. Saya pikir Anda membutuhkan ini, bukan? Tidak ada orang lain yang akan tahu tentang ini. Setelah Anda kembali ke China, saya masih akan memberi Anda sejumlah uang. Apa yang Anda inginkan dari saya? Profesor Wang bertanya. Aku hanya ingin tahu data penelitian mana yang diinginkan Feng Yu dan berapa yang akan dia bayar untuk itu. Aku hanya tahu penelitian mana yang dia minati. Tapi aku tidak tahu berapa yang akan dia bayar untuk itu. Penerjemah Liu tahu tentang itu. Terima kasih. Cukup mengetahui penelitian mana yang dia pilih.
Apakah kamu tidak berpikir 100.000 dolar Amerika Serikat terlalu kecil? Profesor Wang tiba-tiba berkata. Victor tertawa. Dia tidak takut pada Profesor Wang yang menginginkan lebih. Dia khawatir bahwa Profesor Wang tidak menerima suapnya. Aku akan memberimu 200.000 dolar Amerika Serikat lagi setelah aku mendapatkan informasinya. 300.000 dolar Amerika Serikat. Hahaha. Profesor Wang, Anda sangat langsung. Baik, 300.000 dolar Amerika Serikat. Saya akan memberikannya kepada Anda nanti. Menantikan untuk bekerja sama dengan Anda. Victor dalam suasana hati yang baik setelah dia menetap Profesor Wang. Jika dia tahu penelitian apa yang diinginkan Feng Yu, akan lebih mudah baginya untuk menaikkan harganya. Selanjutnya, dia bertemu Liu Michael sendirian dan mendapat informasi tentang berapa banyak Feng Yu bersedia membayar dengan 500.000 dolar Amerika Serikat. Victor tidak menyimpan sisa 100.000 dolar Amerika Serikat. Jika perusahaannya tahu, kariernya akan hilang. 100.000 dolar Amerika Serikat ini akan menjadi cadangannya, dan dia akan kembali ke perusahaan jika dia tidak menggunakannya. Victor tahu aturannya dengan baik dan tidak seharusnya menyimpan uang yang bukan miliknya. Pak Feng, apakah kalian semua memilih penghuni yang kalian semua inginkan? Victor tersenyum dan bertanya. Sebenarnya, dia tahu Feng Yu menginginkan 3 jenis inhibitor, dan harga yang dia kutip untuk 3 inhibitor tinggi. Feng Yu memandang Liu Michael dan kemudian mengambil 5 set data penelitian, ini termasuk 3 inhibitor yang dikatakan Profesor Wang kepada Victor. Victor sangat gembira. Uang yang dihabiskan bermanfaat. Pak Feng, harga untuk ini adalah 3 juta dolar Amerika Serikat, ini 5 juta, dan itu 6 juta, 3 penghambat yang diinginkan Feng Yu dikutip di atas 5 juta dolar Amerika Serikat. Sebenarnya, Pfizer sudah memulihkan biaya R&D mereka ketika inhibitor dikembangkan, bahkan, laboratorium penelitian lain juga memiliki 2 inhibitor, dan inhibitor ketiga tidak ditemukan oleh mereka. Mereka hanya memiliki penelitian yang lebih mendalam tentang hal itu. Feng Yu dengan santai mengambil 2 set data penelitian lebih dari tabel dan kemudian mendorongnya ke arah Victor, bersama dengan sisa data penelitian obat-obatan. Ini, beri saya harga. Victor sudah terbiasa dengan gaya negosiasi Feng Yu. Siapapun yang membeli barang akan mengambil waktu untuk memilih. Selain itu, kesepakatan ini bernilai jutaan, dan itu adalah data penelitian medis. Tapi Feng Yu bertindak seperti sedang membeli kentang di pasar. Dia baru saja mengambil data penelitian secara acak. Victor pura-pura melihat data penelitian. Dia sudah tahu harga sebelumnya. Data penelitian ini sangat penting bagi kami. Kami telah menghabiskan banyak uang dan sumber daya dalam penelitian ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda harga diskon. 30 juta dolar Amerika Serikat. Sebelum Feng Yu mengatakan sesuatu, Liu Michael berteriak 30 juta dolar Amerika Serikat. Mustahil. Saya telah mengatakan bahwa penelitian ini mungkin bermanfaat, tetapi ada kemungkinan besar bahwa hasil penelitian akan gagal. Satu-satunya hal yang bernilai adalah data penelitian tentang inhibitor. Anda telah mengutip kami secara berlebihan. Tidak, harga yang saya kutip masuk akal. Biaya inhibitor sangat tinggi, dan merupakan produk jadi. Tetapi data penelitian yang tidak lengkap itu juga sangat berharga. Jika Anda berhasil dengan pengembangan obat, Anda akan bisa mendapatkan pengembalian ratusan juta USD. Ini pertaruhan, bukan? Feng Yu tertawa, hahaha. Saya suka bertaruh. Kamu benar, ini pertaruhan. Tetapi bahkan jika saya bertaruh, saya lebih suka pembayaran yang lebih tinggi. 30 juta dolar Amerika Serikat. Jika saya menang, saya akan mendapat 300 juta. Tapi siapa yang tahu berapa lama bagi saya untuk mendapatkan 300 juta ini? Saya tidak suka taruhan ini. Data penelitian ini tidak bernilai 30 juta dolar Amerika Serikat.
Liu Michael menambahkan. Liu Michael dan Victor mulai berdebat. Argumen ini sudah direncanakan oleh mereka berdua. Victor melihat Liu Michil yang asyik dan gelisah dan memberinya jempol di dalam hatinya. Akting Liu Michael pantas mendapatkan Oscar. Mengapa data ini tidak bernilai 30 juta? Anda bahkan tidak akan mendapatkan setengah dari hasil meskipun Anda memberi 30 juta ke perusahaan lain. Pfizer adalah rumah bagi para peneliti top di dunia, kata Victor dengan bangga. Feng Yu tiba-tiba meraih dan membagi tumpukan dokumen menjadi 2 tumpukan, dan kemudian menunjuk ke satu tumpukan. 15 juta. Tanda tangani kontrak sekarang. Mengapa jumlahnya dipotong setengah? Bukankah Anda mengatakan bahwa datanya terlalu sedikit? Sekarang Anda hanya ingin setengah dari data. 15 juta untuk tumpukan data penelitian itu masih banyak. Tetapi Victor telah berjanji pada George bahwa ia akan menjual penelitian itu selama lebih dari 21 juta, sekarang, sudah menjadi 15 juta. Dia masih meminta 1 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan, tidak ada cara baginya untuk menjawab George. Bagaimana jika George benar-benar marah dan mengirimnya ke Afrika? Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di sana. Pak Feng, aku telah menggabungkan semua penelitian untukmu. Bahkan jika Anda ingin setengahnya, harganya juga tidak setengah, Victor menjelaskan. Pak Victor, bos saya, mungkin kaya, tetapi Anda tidak bisa memperlakukannya seperti orang bodoh. Anda semua tidak tulus dalam membuat kesepakatan ini, mungkin Anda semua harus meminta orang lain untuk bernegosiasi dengan kami, atau mungkin kita harus menghubungi buyer. Saya pikir buyer akan lebih tulus dengan harga yang dibayar bos saya. Liu Michael mengancam. Tiba-tiba Victor beralih ke bahasa Inggris, kami telah bertindak cukup. 22 juta untuk data ini. Feng Yu duduk di sana dengan tenang, pura-pura tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun di dalam hatinya, dia melompat dengan gembira. 22 juta dolar Amerika Serikat dan dia bisa mendapatkan formula untuk inhibitor ini. Dia hanya perlu meningkatkan formula, dan kemudian dia bisa menjualnya di pasar. Pengembalian masa depan akan menjadi beberapa miliar. Liu Michil mendekati Feng Yu dan berbisik bahwa mereka harus menurunkan harganya beberapa juta lagi. Dia bertanya apakah Feng Yu menginginkan semua data penelitian itu. Feng Yu mengangguk. Baik, ini adalah harga terakhir yang ditawarkan bos saya. 22 juta dolar Amerika Serikat. Jika Anda semua setuju, maka kami akan menandatangani kontrak dan memberi kami set data lengkap. Jika tidak, maka kesepakatannya batal. Victor pura-pura tidak bisa mengambil keputusan dan menelepon. Setelah panggilan, dia mengatakan bahwa perusahaan menyetujui harga dan mereka dapat menandatangani kontrak sekarang. Kedua belah pihak khawatir satu sama lain akan berubah pikiran, dan kontrak ditandatangani dengan cepat. Ketika kontrak ditandatangani, Feng Yu merasa lega. Dia akhirnya mendapatkan teknik untuk menghasilkan inhibitor. Feng Yu cepat memanggil anak buahnya untuk mentransfer uang ke Pfizer. Ketika Victor menerima berita bahwa uang itu dibayarkan, ia meminta anak buahnya untuk memberikan Feng Yu set lengkap data penelitian. Tim peneliti medis Feng Yu segera memeriksa apakah datanya benar. Setelah dikonfirmasi, mereka dengan cepat mengirim data ke pesawat sewaan Feng Yu. Pesawat itu dianggap wilayah China, dan aman di sana. Tanpa persetujuan China, AS tidak dapat memasuki pesawat. Kembali ke pesawat, Feng Yu bersulang untuk semua orang. Dengan formula untuk inhibitor, ia dapat membiarkan para peneliti meneliti dan mengembangkan sildenafil. Obat ini akan dikembangkan lebih cepat daripada orang Amerika. Dengan koneksi, aturan untuk uji klinis dapat diubah, dan persetujuan akan diberikan dengan mudah. Bing City Pharmaceutical Enterprise akan menjadi perusahaan pertama di dunia yang mengembangkan obat oral untuk impotensi. Victor, siapa yang memberimu izin untuk menjual formula inhibitor ini? Teriak Mark. Pak
George memberi izin. Tetapi inhibitor ini adalah komponen utama untuk pengembangan obat terbaru kami. Bagaimana jika pihak lain yang mengembangkan obat ini terlebih dahulu? Apa obat terbaru? Obat untuk mengobati impotensi. Apakah Anda pikir orang akan membelinya? Mereka akan terlalu malu untuk membelinya. Bahkan jika ada pasar untuk obat baru ini, Feng Yu juga tidak membutuhkannya. Cina sudah memiliki jenis anggur medis ribuan tahun yang lalu. Saya telah meminumnya sebelumnya, dan ereksi saya bertahan sepanjang malam, jawab Victor. Mark ini masih menganggap obat yang sedang ia teliti ajaib. Tetapi Cina sudah memiliki obat jenis ini sejak zaman kuno. Obat ini akan mengisi celah di pasaran. Omong kosong. Baik, berhenti berdebat. Penelitian mereka tidak akan secepat kami, dan kami memiliki dana 21 juta dolar Amerika Serikat sekarang. Kami akan menggunakan dana ini untuk berinvestasi di Departemen R&D kami. Victor, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, Anda akan menjadi wakil CEO untuk wilayah Asia, dan Anda akan berbasis di Tokyo. Akan ada banyak peluang di sana, dan Anda dapat dengan mudah mendapatkan promosi. Kedua, wakil CEO untuk pasar Amerika Utara, lokasi kerja Anda di New York. Anda akan lebih dekat ke rumah, tetapi akan sulit bagi Anda untuk dipromosikan. Aku memilih New York. Saya merindukan keluarga saya. George kecewa dengan Victor, tetapi dia masih menepati janjinya dan setuju untuk membiarkan Victor tinggal di New York. Lagi pula, Victor telah membantu perusahaan menghasilkan banyak uang. Kedua formula penghambat itu hanya bernilai paling sedikit beberapa juta USD. Itu berarti Victor telah menjual data penelitian yang tidak berguna dengan harga lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Dia layak diberi hadiah. Lebih jauh, Victor telah mengelola pasar Cina dengan baik, dan ia telah membuktikan dirinya di sana. Victor mengucapkan terima kasih beberapa kali kepada George sebelum dia pergi. Mark masih berdebat dengan George. George melambaikan tangannya, Anda harus kembali sekarang dan mengawasi tes klinis. Kami sudah mencapai tahap uji klinis. Bahkan jika mereka menemukan efek obat ini, mereka masih harus menjalani uji klinis. Pada saat mereka berhasil mengembangkan obat ini, kita akan meluncurkan obat di pasar. Kembali ke China, Feng Yu segera terbang ke kota Bing. Adapun suap yang diterima oleh Profesor Wang dan Liu Michael, Feng Yu mengatakan kepada mereka untuk menyimpannya. Namun, Feng Yu terkejut dengan tindakan Profesor Wang. Dia telah menyumbangkan setiap sen untuk amal. Feng Yu tidak kembali pada kata-katanya. Dia membantu Profesor Wang untuk mendapatkan persetujuan agar putranya pergi ke AS untuk melanjutkan studinya dan semua pengeluarannya di AS akan ditanggung oleh Feng Yu. Dia tidak akan membiarkan putra Profesor Wang bekerja paruh waktu di AS. Liu Michael juga menyumbangkan uangnya. Dia memberitahu Feng Yu bahwa dia merasa tidak enak untuk menerima suap. Feng Yu tertawa dan membeli sebuah bungalow untuk Liu Michael sebagai hadiahnya. Feng Yu telah menghabiskan total 25 juta dolar Amerika Serikat, tetapi dia merasa uang yang dihabiskan itu sepadan. Kembali di kota Bing, Feng Yu ingin menggunakan formula medis ini untuk meningkatkan taruhannya di perusahaan farmasi kota Bing selama pertemuan tahunan perusahaan. Namun perwakilan Bing City dari Pengawasan Aset dan Komisi Administrasi Dewan Negara SASAC, milik negara sangat menolaknya. Selama ini, pemegang saham lainnya tidak ingin Feng Yu meningkatkan taruhannya di perusahaan. Sekarang, Feng Yu muncul dengan beberapa data penelitian medis, mengklaim beberapa formula obatnya dan mencoba menggunakannya untuk berinvestasi di perusahaan. Bahkan jika pemegang saham lainnya setuju, tetapi bagaimana Anda bisa menilai formula ini sebagai 200 juta RMB? Siapa yang kamu coba bodohi? Nilai terdaftar Bing City Pharmaceutical Enterprise hanya 360 juta RMB. Jika kami mengizinkan Anda menilai formula ini sebagai 200 juta,
maka Anda akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan ini. Selain itu, data penelitian seperti apa yang sangat berharga? Obat perawatan kanker. Obat untuk mengobati jenis penyakit itu. Omong kosong. Akan memalukan untuk memproduksi obat jenis ini. Selain Wu Zigang, tidak ada yang setuju dengan tuntutan Feng Yu. Sisa pemegang saham tidak keberatan Feng Yu menggunakan formula medis untuk berinvestasi di perusahaan, tetapi mereka tidak dapat menerima bahwa formula ini bernilai 200 juta RMB. Wu Zigang dengan kuat mendukung Feng Yu. Dia adalah pendukung Feng Yu dan sepenuhnya mempercayainya. Manajer Feng Yu mengatakan bahwa formula ini bernilai 200 juta, maka itu bernilai 200 juta. Anda semua mengatakan dia mencoba menipu uang perusahaan. Benar-benar lelucon. Apakah Anda tahu berapa donasi tahunan manajer Feng ke sekolah? Apakah Anda tahu banyak penghasilannya dari perusahaan mesin kota? Bing. Keuntungan dari Taihua Trading lebih dari jumlah ini. Apakah dia perlu datang dan menipu kalian semua? Gangzi, tidak apa-apa kalau mereka tidak mengerti. Paling-paling, saya akan membeli pabrik farmasi lain untuk menghasilkan obat ini. Mereka akan menyesal ketika mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Feng Yu menepuk bahu Wu Zigang, memberitahunya untuk tenang. Feng Yu mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Jika dia berada di posisi mereka, dia juga tidak akan percaya bahwa formula ini bernilai 200 juta RMB. Jika benar-benar bernilai 200 juta, berapa lama untuk memulihkan jumlah ini? Juga, jika Feng Yu menggunakan nilai formula ini untuk meningkatkan taruhannya di perusahaan, ia akan menjadi pemegang saham terbesar. Pemerintah kota tidak akan pernah setuju. Sekarang, Bing City Pharmaceutical Enterprise menghasilkan untung besar, dan semua pemegang saham sangat senang dengan pengembaliannya. Vitamin dan produk obat kesehatan mereka telah menghasilkan lebih dari 100 juta RMB keuntungan. Ini juga mendorong penjualan obat-obatan lainnya. Tahun ini, perusahaan akan mendapatkan setidaknya 200 juta RMB keuntungan. Tahun depan, keuntungannya harus lebih tinggi karena merek Bing City Pharmaceutical Enterprise menjadi lebih terkenal. Perkiraan keuntungan untuk tahun mendatang adalah lebih dari 300 juta RMB. 3 tahun kemudian, ketika Bing City Pharmaceutical Enterprise terdaftar, harga saham akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Bahkan mungkin lebih dari 10 kali, nilai perusahaan harus lebih dari 5 miliar RMB. Perusahaan akan menjadi salah satu perusahaan top di Cina dan bahkan seluruh Asia. Juga, perusahaan farmasi Bing City membayar sejumlah besar pajak kepada pemerintah kota dan telah membantu pemerintah mensubsidi banyak proyek. Feng Yu tidak pernah menentang ini. Ini adalah perusahaan dengan potensi besar. Kota tidak akan membiarkan Feng Yu menjadi pemegang saham terbesar. Mereka tidak ingin melihat perusahaan ini menjadi mesin kota Bing lainnya, di mana Feng Yu memiliki keputusan akhir dalam segalanya. Peristiwa ini dilaporkan ke Zhang Ruiqiang oleh General Manager Bing City Pharmaceutical. Zhang Ruiqiang segera memanggil Feng Yu untuk pergi ke kantornya. Dia juga ingin tahu mengapa Feng Yu merasa formula obatnya bernilai 200 juta RMB. Ketika Feng Yu tiba di kantor Zhang Ruiqiang, Sekretaris Liu segera menyiapkan secangkir teh untuknya. Dia tidak ingin Feng Yu menggeledah kabinet pemimpin dan menyia-nyiakan daun tehnya. Feng Yu memandang Sekretaris Liu. Dia puas dengannya. Lihat, orang perlu dilatih. Orang ini pekerja keras sekarang. Saya juga harus mendapatkan sekretaris untuk diri saya sendiri. Tapi sekretarisnya pasti seorang gadis. Siapa yang mau sekretaris pria? Feng Yu juga tidak punya banyak pekerjaan. Dia telah menyerahkan hampir semua pekerjaannya kepada orang lain, dan yang harus dia lakukan hanyalah duduk di sana untuk menghitung uangnya. Setiap kali dia melihat laporan keuangan perusahaannya, dia akan menghitung berapa bagiannya, dan dia akan berada dalam suasana hati yang baik.
Apakah kamu juga berpikir bahwa aku mencoba menipu orang lain dengan formula obat ini, dan itu tidak bernilai 200 juta? Tanya Feng Yu setelah dia duduk. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.